Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai review dataset dari dataset yang sudah saya cari di minggu sebelumnya. Nah, ini sebenarnya buat apa sih? Nah, jadi tugas ini tuh berkaitan dengan mata kuliah dari machine learning. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kayaknya kita enaknya kenalan dulu gak sih? Nah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Hidayatul Mauna, biasa dipanggil Una dari NIM H1D0230009. Oke, kita review dulu mengenai tugas kita atau pembahasan kita itu apa sih. Nah, jadi buat tugas yang sebelumnya itu di tanggal 16 April diminta untuk mencari sebuah dataset. Nah, dataset yang sudah di-ACC sama dosen terkait apapun itu, yang penting keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang memang dari keseharian kita tuh membutuhkan banget hal ini dan permasalahannya itu cukup kompleks dan belum banyak dataset atau penelitian-penelitian yang mengangkat terkait dengan tema ini. Nah, oleh karena itu, di minggu sebelumnya dibuatlah sebuah source code atau menyusun sebuah source code yang dimana di dalamnya itu banyak analisis-analisis lebih lanjut terkait dataset yang sudah dicari sebelumnya. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai dataset, preprocessing, pemilihan fitur, training, testing, dan validasi. Dan di sini juga akan menjelaskan sedikit mengenai source code yang sudah disusun sebelumnya atau yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Nah, oke, di sini ada pendahuluan. Jadi temanya di sini itu adalah kan klasifikasi. Kita klasifikasi dari dataset yang sudah kita cari. Nah, dataset yang sudah dicari itu terkait dengan air minum. Nah, jadi temanya di sini adalah klasifikasi kelayakan air minum menggunakan machine learning. Kenapa sih kita harus mengangkat tema air minum ini? Apa sih pentingnya air minum? Nah, oke, di sini tuh yang pertama yaitu ada air minum itu penting buat kesehatan. Jadi kita bisa makan, kita bisa minum. Tapi kalau misalkan kita makan tanpa minum, kita bisa mati. Tapi kalau misalkan kita minum tanpa makan, itu kita bisa bertahan beberapa hari untuk menunda dari adanya sebuah kematian. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau misalkan kita di hutan ya atau dimanapun itu, kita tidak makan, kita minum. Minum itu bisa untuk menstabilkan atau menetralkan dari tubuh kita. Nah, minum itu mungkin tidak mengenyangkan seperti makanan gitu ya, tapi air minum ini untuk melepaskan sebuah dahaga kita. Jadi kalau misalkan kita kekurangan air minum, nanti tubuh kita drop, itu malah semakin down lagi. Tapi kalau misalkan kita nggak makan, tetap ada minum, kita bisa merasa kenyang setidaknya itu ya 30% atau 25% gitu. Jadi eh, minum itu sangat penting buat kesehatan, sangat penting buat keberlanjutan dari sebuah hidup. Nah, di sini masalahnya adalah kualitas air itu sulit dibedakan secara visual. Nah, gimana kita biar tahu nih, oh air minum ini bersih, oh air minum ini tuh nggak bersih, nggak layak dikonsumsi. Bersih itu belum tentu layak dikonsumsi, tapi layak dikonsumsi itu sudah pasti bersih, gitu ya konsepnya. Nah, jadi cara mengetahui layak dikonsumsi atau tidaknya, karena dari visual kita tidak bisa untuk melihat secara jelas ini airnya itu layak atau enggak sih. Nah, di sini solusinya itu adalah perlunya adanya sistem klasifikasi secara otomatis. Nah, sehingga tujuan dari analisis ini adalah machine learning itu dapat membantu menentukan kelayakan dari air minum. Singkatnya seperti itu. Oke, di sini lanjut ke dataset. Nah, jadi dataset yang digunakan itu apa sih dan dari mana sih kita dapatnya dan informasinya seperti apa? Terus ada kelasnya itu apa aja? Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dataset yang digunakan. Jadi dataset yang digunakan itu adalah Walter Probability dataset yang diperoleh dari Kaggle. Nah, di sini kalian bisa akses aja buat linknya. Nanti bisa kalian coba deh lihat-lihat, bisa kalian install juga, bisa kalian download juga, bebas deh. Kalau misalkan kalian tuh mau mencari lebih lanjut terkait data-datanya itu apa aja sih gitu kan.
Nah, di sini tuh ada dataset yang digunakan ini untuk apa sih? Nah, jadi dataset yang digunakan ini untuk memprediksi apakah air layak minum atau tidak berdasarkan parameter dari kimia. Jadi sudah melalui penelitian dari laboratorium dulu gitu ya. Rada belibet nih. Oke, buat informasi dari datasetnya itu apa aja sih? Nah, jadi buat informasinya, yang saya temukan itu jumlah dari datanya, yaitu kurang lebih ada 3.276 ya. Terus jumlah fiturnya itu ada 9. Terus targetnya itu ada probability, kemudian ada kelasnya itu ada tidak layak minum dan layak minum. Di sini bisa menggunakan biner eh, apa ya, bisa menggunakan biner 0 dan 1. Untuk lebih jelasnya ya, karena di sini layak atau tidaknya. Nah, nah, di sini selanjutnya itu ada Exploratory Data Analysis atau ADA. EDI. Jadi hasil dari analisisnya itu apa sih? Nah, di sini tuh ada dataset memiliki dua kelas, yaitu layak dan tidak layak. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Terus kemudian ada data tidak seimbang atau imbalance karena lebih banyak poin atau binernya itu nol. Kemudian ada terdapat missing values, terdapat beberapa outliers dan korelasi antar fiturnya yang masih rendah. Nah, kemudian preprocessing. Jadi tujuan preprocessing ini apa sih? Nah, jadi preprocessing ini dilakukan supaya data siap digunakan oleh model. Nah, jadi di sini tuh di dalam preprocessing itu ada missing value. Jadi missing value ditangani dengan metode min atau rata-rata. Nah, di sini tuh ada kode ya. Kode dari kita menentukan missing value-nya. Kemudian di sini tuh ada scaling dilakukan untuk normalisasi menggunakan standar yang ini. Jadi scaling itu digunakan untuk normalisasi. Menggunakan apa? Menggunakan kode ini. Nah, nanti dari saya mau menunjukkan terkait dengan eh, ini ya codingannya yang untuk standar scalar sama untuk minnya. Nah, kemudian itu di pre-processing ini ada split data. Jadi data itu dibagi menjadi dua, yaitu ada training, ada testing. Jadi untuk trainingnya di sini tuh ada sekitar 80% dan untuk testingnya ini ada sekitar 20%. Oke, di sini ada pemilihan fitur. Nah, jadi targeting itu kan probability semua fitur digunakan karena berpengaruh terhadap kualitas air. Nah, di sini ada apa aja sih untuk fitur-fiturnya? Jadi ada pH-nya itu berapa, ada hardness-nya itu berapa, ada salty-nya itu berapa, terus ada chloramines-nya itu berapa, sulfatnya berapa. Di sini masih banyak ya. Di sini ini tuh ada 9 pokok fitur yang memang perlu kita analisis lebih lanjut. Nah, kemudian ada training model. Nah, jadi model yang digunakan itu ada dua di sini. Ada logistic regression yang digunakan untuk model baseline-nya. Kemudian ada random forest yang digunakan untuk model utamanya. Nah, jadi tandanya itu apa sih? Kenapa sih menggunakan ini? Dan di mana sih kita bisa ketahui menggunakan model ini? Nah, jadi di sini tuh ada potongan program. Nah, di sini tuh yang menandakan bahwa kita menggunakan logistic regression. Nah, kemudian di sini juga ada random forest. Nah, di sini tuh sudah kelihatan ya. Di sini ada random forest classifier yang dimana di sini tuh menandakan bahwa kita menggunakan model random forest juga. Nah, di sini ada model lagi nih, model fit. Nah, model ini apa sih? Model ini tuh dilatih menggunakan data training karena di awal kan sudah ada ya trainingnya itu 80%. Oke, nah di sini tuh ada testing yang dimana di awal sudah disebutkan bahwa testingnya itu 20% gitu kan. Nah, jadi di sini buat testingnya itu menggunakan model
diuji menggunakan data testing untuk melihat performa terhadap data baru. Nah, di sini ditandai dengan adanya potongan kode model.predict. Itu untuk testingnya. Kemudian ada training model atau validasi. Nah, di sini tuh menggunakan key fold, cross validation atau kalimat. Nah, di sini tuh ada potongan kode yang menunjukkan bahwa kita menggunakan model ini atau buat validasinya kita menggunakan kode yang dimana menunjukkan bahwa metode yang kita gunakan. Nah, di sini ada cross false score berapa dari modelnya. Di sini bisa kita ketahui. Kemudian nantinya akan menghasilkan logistic regression dan random forest-nya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa logistic regression-nya 0,6 dan random forest-nya itu 0,63. Nah, di sini dari data yang sudah dihasilkan bisa disimpulkan bahwa random forest ini memiliki performa yang lebih baik karena nilainya lebih tinggi dari logistic regression. Kemudian ada evaluasi. Nah, jadi buat evaluasi itu ditandai dengan adanya codingan ini ya. Nah, buat yang dievaluasi di sini tuh menggunakan apa sih? Menggunakan accuracy, ada precision, ada result, ada F1 score, ada confusion matrix. Nah, insight-nya itu apa sih dari evaluasi ini? Nah, jadi insight-nya itu adalah logistic regression. Awalnya itu kan kurang baik ya, karena tidak mendeteksi kelas minoritas. Nah, kemudian di sini tuh ada random forest yang lebih stabil dan akurat. Makanya bisa disimpulkan bahwa logistic regression dan random forest ini yang lebih stabil, yang lebih kuat, yang lebih jelas itu yang mana? Yaitu yang random forest. Nah, di sini ada hasil. Nah, jadi hasilnya ini itu apa? Nah, tadi sudah diketahui ya bahwa random forest memiliki performa terbaik, mampu mendeteksi kedua kelas dengan lebih baik. Oke, di sini ada demo dari codingannya terkait ada apa aja di dalam codingannya. Mungkin saya akan kilas sedikit, bahas sedikit. Nah, jadi di sini nantinya itu akan ada import library, ada load dataset, ada ADA, ada preprocessing, ada split data, ada training model, ada testing, evaluasi, dan validasi. Oke, kalau misalkan mau cek bisa diklik yang bagian ini ya, ini buat menunjukkan bahwa kodenya itu saya simpan di sana. Nah, ini ada datanya ya. Tadi sudah dijelaskan datanya itu ada 9 di sini. Bisa terlihat buat data-datanya. Ini cukup banyak ya data-data yang sudah dihasilkan, tapi terdapat beberapa yang masih kosong atau bisa dikatakan tuh nilainya atau binernya itu nol. Seperti itu. Oke, langsung lanjut ke datasetnya. Nah, jadi di datasetnya ini menggunakan metode utamanya itu klasifikasi atau supervised learning. Nah, di sebelumnya itu menggunakan algoritma logistic regression dan random forest. Untuk evaluasinya menggunakan tadi sudah disebutkan juga ya di sebelumnya, jadi kayak nggak perlu dijelasin lagi. Nah, untuk library importnya di sini tuh ada eh, banyak ya di sini bisa kita install dulu karena sebelumnya itu belum ada gitu ya. Jadi kita perlu install dulu buat matplotlibnya. Terus habis itu kita masukkan importnya di sini sudah ada codingannya. Nah, di sini tuh buat mengetahui bahwa apa aja sih yang perlu kita cari nantinya. Nah, di sini tuh sudah ada datanya dari 9 fitur, kemudian di sini ada probability-nya juga bisa diketahui. Kemudian di sini tuh ada cek target atau kelasnya itu ada berapa dan di sini sudah diketahui bahwa kelasnya itu ada dua atau probability-nya itu ada dua, di sini ada 0 dan 1. Nah, kemudian dari cek targetnya ini di sini tuh ada apa namanya nih data atau bisa dikatakan tuh diagram ya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa ada 0 dan 1. Nah, di sini
ada cek missing value-nya. Nah, di sini tadi sudah diketahui kan, di sini ada untuk mencari missing value. Nah, hasil dari missing value-nya itu diketahui banyak yang mendapatkan nilai nol atau biner nol. Kenapa? Karena memang dari datasetnya sendiri itu sifatnya itu im apa ya tadi jadi lupa nih. Intinya tuh tidak ini imbalance. Biasanya kan kalau misalkan seimbang itu balance. Tapi karena di sini tidak seimbang, makanya imbalance. Oke? Mohon maaf, saya masih manusia, jadi masih kadang lupa. Coba masih ingat sih namanya apa. Cuma kebalikannya itu yang bingung ya. Nah, di sini sudah diketahui missing value-nya. Di sini ada diagram-diagramnya. Nah, di sini tuh fitur yang digunakan di sini tuh dari pH-nya berapa, sulfate-nya berapa, terus ada trihalometernya itu berapa. Nah, di sini tuh value yang cukup banyaknya itu ada sebenarnya ada di sini. Sebenarnya missing value-nya tuh yang cukup banyak ada di tiga fitur ini. Sudah diketahui. Jadi dari kode yang sudah dimasukkan di sini, diketahui missing value-nya yang cukup banyak itu ada di tiga fitur ini. Nah, kemudian kita mengetahui apa sih? Nah, di sini ada korelasi dari antar fiturnya. Kenapa sih kita perlu korelasi? Ya, gimana kita bisa melanjutkan yang lain kalau kita nggak tahu korelasi dari matriksnya gitu kan? Nah, jadi di sini diperlukan korelasi dari matriksnya. Nah, di sini tuh tidak ada yang menunjukkan bahwa korelasi yang sangat tinggi. Fiturnya itu relatif independen karena di sini bisa dilihat ya buat matriksnya. Di sini tuh memang cukup stabil, tidak over atau tidak too much ya bisa dibilang. Nah, kemudian di sini ada deteksi dari outliers. Bah, outliers. Hmm, ribet kali nih masih pagi padahal ya. Nah, di sini tuh ada deteksinya. Eh, Cukup simpel, kita masukkan beberapa kodenya. Nah, di sini sudah mendapatkan hasilnya. Nah, di sini tuh diketahui dari beberapa fitur yang ada itu memiliki cukup banyak outlier. Nah, di sini ada apa? Yaitu ada yang di bagian fitur solids conductivity. Nah, di sini kesimpulannya distribusi data yang sebagian besar tidak normal itu perlu adanya scaling atau pembersihan dulu, perlu kita rapi-rapihin dulu gitu ya. Nah, kemudian di bagian data preprocessing ini ada handle missing value. Nah, kita masukin buat min-nya untuk mencari sebuah rata-rata, kita masukin rata-ratanya, kita perlu ketahui untuk data-datanya, analisis terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di sini ada split filter sama targetnya. Kita juga harus ketahui probability-nya itu berapa, axis-nya itu kita pakai satu aja. Kemudian di sini ada train test split-nya. Kita masukkan data-datanya, kita masukkan programnya untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hasilnya nanti. Nah, kemudian di sini dilakukan scaling karena apa? Karena saran di yang sebelumnya, karena banyaknya data yang emang tidak normal gitu. Jadi kita perlu adanya scaling. Nah, di sini dilakukan proses scaling itu. Nah, untuk modelnya di sini ada dua model yaitu logistic regression dan model yang kedua yaitu ada random forest. Nah, untuk yang di bagian logistic regression di sini bisa diketahui nih parameternya itu berapa. Terus habis itu di sini ada apa aja gitu ya. Nah, di bagian random forest juga sama, di sini sudah diketahui. Kemudian ada buat evaluasinya di sini masukkan buat kita ketahui skornya itu berapa. Nah, jadi di sini tuh ada skor buat validasinya ada dua, yaitu dari yang bagian random forest dan ada yang untuk reprocessing. Kok reprocessing? Apa tuh reprocessing? Nah, jadi di sini tuh untuk yang di bagian
Nah, logistik regresi dan random forest. Ih, kok gitu sih? Ya, masih pagi nih padahal ya. Nih nyawanya udah kumpul berapa ya? Sekitar 70% kayaknya nih. Jadi masih rada-rada loading nih. Belum sarapan juga BTW. Oh my God, jadi curhat nih. Oke, lanjut lagi aja. Biar nggak bosen juga. Jadi di sini ada evaluasi model. Nah, di sini tuh ada prediksinya. Kita masukkan buat prediksinya. Ada klasifikasinya. Eh, di sini sudah ada hasil dari logistic regression dan random forest-nya. Kemudian ada conversion dari matriksnya. Nah, di sini itu sudah diketahui juga. Terus kemudian ada asumsinya juga. Terus habis itu kita ketahui dari kesimpulannya. Nah, jadi sudah semua saya masukkan di sini. Kalau misalkan mau buat baca-baca kodenya lagi, terus habis itu mau tahu lagi lebih lanjut, bisa langsung aja buat masuk ke bagian dataset atau program yang sudah saya buat ini. Nah, di sini mungkin kayak gitu aja ya penjelasannya karena sudah cukup banyak dan cukup lama juga saya ngejelasinnya. Jadi langsung lanjut ke bagian tahap terakhir. Apa coba ke bagian tahap terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu apa sih? Jadi kesimpulannya ini dataset yang saya cari yaitu mengenai kelayakan air minum itu tidak memiliki sebuah keseimbangan kelas atau imbalance yang dimana nilai nol, biner nol itu lebih banyak atau kekosongannya itu jauh lebih banyak daripada yang nilai biner satunya. Nah, di sini preprocessing sangat penting untuk meningkatkan performa model. Nah, random forest yang sudah kita coba itu memberikan hasil terbaik dibandingkan logistic regression. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada model mampu mengklasifikasi kelayakan air dengan cukup baik. Jadi model-model yang sudah kita eksposi tadi itu bisa diketahui bahwa mana sih yang sebenarnya model-model yang bisa kita gunakan, mana sih yang lebih baik buat kita gunakan nantinya. Nah, di sini sudah diketahui. Oke, karena penjelasannya sudah selesai, cukup sekian. Mohon maaf banyak kata-kata dan banyak bercandanya. Biar nggak ngantuk aja sih sebenarnya, biar nggak bosen juga buat ngedengerinnya. Jadi, mohon maaf ada kata-kata yang mungkin ya bisa dibilang tuh cukup banyak lah ya tipe-tipenya. Jadi mohon maaf, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa komen-komen kalau kalian mau informasi-informasi lebih lanjut ya.